Nah ini, sini tuh ada lebah besar. Lebarnya sepanjang pintu, tingginya itu sampai 3 meter. Diambil, dipotong, terus yang keluar itu bukan madu. Apa itu Pak? Darah. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kami berada di lereng Gunung Ulirang dan di sebuah lembah atau jurang yang dimana hidup suami istri Pak Soleh dan Bu Simpen nggih. Yeah. Dan saat ini Pak Soleh ingin menunjukkan ke kami sebuah lokasi yang ada di hutan sana yang katanya ada pohon sakti, pohon misterius, pohon ajaib yang beberapa kali ditebang itu bisa berdiri lagi. Leres Pak Soleh? Yeah. Monggo Pak Soleh, kita ngikutin jenengan dari belakang. Jadi Pak Soleh ini, beliau sudah tinggal di hutan ini sudah 20 tahun nggih Pak Soleh? Nggih, 20 tahun. 20 tahun yang dimana banyak cerita yang kita gali dari video kemarin ya, sudah tayang. Beliau membabat alas ini, banyak sekali mengalami kejadian mistis ya. Kejadian yang sangat membuat bulu kuduk merinding yang sudah kita tayangkan. Dan di lokasi ini, lokasi tersembunyi ini ada sebuah pohon sakti kata Pak Soleh. Ditebang hidup lagi, bahkan pernah mengeluarkan darah. Nah ini pohon apa? Jadi saat ini kita diantar Pak Soleh melewati ini ladang jenengan nggih Pak nggih? Nggih. Ladang jagung dan ini siap direbus ini jagungnya ini. Ini setiap hari hujan Pak Soleh di sini. Niki mumpun enten nek nih kita sak minggu sekarang. Sudah 1 minggu nggak hujan ya? Nggih, mboten hujan, Pun. Di sebelah kiri itu sungai ya, sungai. Namanya sungai apa Pak Soleh? Sungai Pasti ada namanya toh? Gembolo. 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 Asli jenenge Gembolo. Asli Gembolo, bukan geni ya? Gembolo geni ya? Bukan. Sungai Gembolo. Hidup di hutan loh teman-teman 20 tahun. Atau lor atau kidul ya, jauh dari mana-mana. Termasuk orang pemberani ya. Hanya ditemani pengawal pribadi guguk. Nah ini mau dibuat apa Pak? Nah ini cangkruan. Buat gubuk? Iya cangkruan. Cangkruan, memantau ya, gardu pantau gitu ge? Iya, pemantau. Oh. Sangat unik sekali, ini gardu pandang ya, gardu pantau. Sambil membawa senapan mungkin di sana nanti. Kalau ada yang mau nyuri jagung, dor. Nah, ini sudah masuki hutan bambu, Pak Soleh. Oh iya, hutan bambu ya. Hutan bambu. Yang kita ini sangat penasaran sekali ya. Kok ada nyeleneh gitu pohon ini kan seperti di luar nalar dan tidak masuk di akal. Pohon dipotong, ditebang itu bisa berdiri lagi. Perhutani ya Pak Soleh ya? Perhutani. Perhutani. Lintah di sini banyak Pak Soleh lintah, pacet-pacet. Oh, jarang ada tapi nggak kayak nggak kayak di daerah Pacet. Oh ada tapi nggak segitu banyak. Nggak segitu banyak ada tapi nggak banyak. Iya. Tuh sungainya jernih sekali. Jadi kalau mandi di sini? Kalau saya mandi itu biasa air hangat. Air hangat? Iya. Pakai water heater? Iya. Oh malah air hangat rebus gitu ya Pak Soleh ya? Iya, ngerebus air. Rebus air. Jarang orang yang berani ke sini Pak Soleh. Waduh, jarang. Jarang ya. Kalau nggak orang. Nah ini ya jalannya saja sudah ketutup bambu, mungkin kena angin ya. Kena angin. Bisa nggak kira-kira kita? Bisa ya? Bisa. Bisa lah. Kalau Pak Soleh bisa, kita harus bisa. Pak Narko bisa? Bisa ya? Beginilah. Hati Pak Soleh. Jangan nggak pakai sandal loh Pak. Aman tah? Biasanya nggak pakai sandal. Biasanya? Biasanya nggak pakai sandal. Kebiasaan loh Lur. Pak Soleh ini nggak pakai sandal, tapi Pak Soleh ini orang sakti ya. Duri aja mimpes ya kena kakinya Pak Soleh ini kayaknya. Hati-hati Pak. Nah, lihat ini ya Pak. Nah ini kan Lur sorone gini.
Aduh, aduh, aduh. Pak, sungai ini langsung dari air dari Gunung Welirang, Pak. Iya, memang Welirang, ya. dari Gunung Welirang. Dari kalau itu dari Pringgondani. Pringgondani. Iya. Dari Pringgondani. Ular, Pak, ada nggak ular kira-kira sini, Pak? Ada tapi yang Ular piton gitu ada? nggak ada. Kita tidak menemukan, tidak menjumpai monyet ya di sini ya. Monyet itu Mungkin sore, Pak, ya? Sore hari. takut nggak? Takut itu loh. Takut apa? Anjing. Anjing. Oh, kalau ada suara anjing nggak berani. Nggak berani. Berarti kita sudah hampir sampai di pinggiran sungai, Pak Soleh ya. Iya. Ini airnya diminum langsung bisa, Pak Soleh? Coba saya mendekat ke sungainya. Kalau airnya langsung diminum ya bisa. Soalnya ini kan air sumber. Loh, Pak, niki dam, Pak. Ini dam. Nggih. Oh, jadi di sini ada dam. Nggih. Niki teng Mojo terus mriki teng Urung-urung. Urung-urung. Lah ngalire toyane niki lho, Dibagi nggih. dibagi. Istirahat dulu ya, Pak Soleh ya. Nggih. Pak Soleh, ini kan sudah sampai di sungai apa tadi namanya? Sungai Gembolo. Gembolo. Nggih. Sungai Gembolo yang saya pernah dengar deh kayaknya Sungai Gembolo itu ada cerita pewayangan Sungai Gembolo. Nggih, terus Nggih, leres. ada cerita apa, Pak? Jenengan barangkali bisa disampaikan ke kita yang belum paham ini, Pak. Sungai Gembolo itu ya. Jadi ceritanya itu banyak, ya ada yang biasa, juga ada yang misterius. Jadi ya di sini itu kalau bisa dikatakan hutan bambu. Tapi di sini itu agak kelihatan hutan bambu, tapi ini kalau dilihat dari kasat mata memang hutan bambu. Tapi kalau dilihat dari mata batin, istilah mata batin itu ya jarang orang, tidak semua memiliki, tidak. Itu dilihat di mata batin itu ini perkampungan. Bahkan jalannya itu juga ada jalan aspalan, ya seperti jalan-jalan biasa. Jadi Tapi sebuah perkampungan yang jalannya itu sudah jalan modern, katanya. Iya, aspal. Ya, aspal. Padahal hutan ya, bambu, Pak. Ada pasar, ada apa itu yang menghuni ya banyak di sini tuh. Di belakang jenengan itu. Iya. Oh ya, di area sini lah hutan Iya, ini. pokok daerah sini itu. Terus kalau ingin tahu, kalau ingin melihat itu ya harus seperti pepatah orang kuno ya, harus pakai suku, pakai sesaji begitu. Itu baru bisa ketemu, bisa kelihatan. Tapi kalau enggak, ya kelihatan biasa-biasa saja. Ya hutan seperti ini. Tapi kalau dilihat dari seperti itu tadi, nampak. itu kelihatan. Penampakan kelihatan, jalannya kelihatan, terus kampung-kampungnya kelihatan, pasar juga kelihatan. Penghuninya ya seperti penghuni orang-orang biasa ya, seperti saya, seperti semua. Seperti manusia biasa iya, gitu. Seperti manusia biasa itu ini. Jadi kampung yang ya seperti layaknya perkampungan orang-orang lumrahnya gitu, Mbak. Iya. Padahal itu kampungnya siluman. Siluman. Jadi di sini tuh memangnya begitu. Jadi
Kalau orang awam, ya orang kampung lah misalnya, itu jarang yang berani masuk di sini, itu jarang sekali. Jarang Pak ya? Jarang berani sekali yang bisa masuk. Berani maksudnya berani masuk di sini, kan dengar cerita-cerita orang. Oh di sana itu begini, dulu ada apa? Ada pernah kejadian begini, ya itu orang nggak berani. Ya masalahnya itu. Berarti mungkin ya warga sekitar sini tuh pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini sehingga cerita itu tok tular, gitu ya? Iya. Banyak yang mendengar bahwa di sini memang angker sehingga warga di sini tuh kesini tuh apa? Malu apa takut ya? Kalau takut ya Pak ya? takut, iya. Jadi kalau nggak sangat apa ada yang dibutuhkan ya nggak mungkin ke sini. Dan orang-orang tertentu yang berada di sini. Begitu. Tapi warga atau penduduk gaib yang ada di sini pernah nggak mengganggu kehidupan jenengan selama tinggal di hutan ini, Pak? Kalau mengganggu sih enggak. Bahkan ada orang bilang, orang seperti itu bisa dimintai tolong. Seperti apa itu, Pak? Disuruh apa? Misalnya ada nanam apa biar gak diganggu apa gitu, bisa minta tolong. Tapi biasanya itu ya, kalau minta tolong orang seperti itu, biasanya itu ada imbalannya. Ada imbalannya? Iya. Setelah ditolong, dia minta imbalan. Imbalan macam-macam. Kalau saya minta tolong, kadang-kadang saya punya apa? Kambing. Kadang-kadang kambing itu bisa tuh minta imbalan. Oh, nggak ada yang gratis ya Pak ya? Nggak ada. Ketika kita minta tolong ke bangsa seperti itu mereka juga mengharap imbalan dari kita. Imbalan dari kita. Ya memang ditolong. Misalnya saya punya tanaman apa gitu, memang nggak ada yang ganggu. Tapi ya ada imbalannya. Kadang-kadang imbalan bisa minta anak. Ya, anak kita itu loh. Oh, tumbal. Iya, tumbal. Oh. Seperti itu. Jadi tumbal, Pak ya. Tumbal nyawa gitu ya. Iya, ya kadang-kadang kambing seketika mati. Itu. Kan itu kan bangsa kan lain ya. Jadi kalau ambil dari saya itu kan mati. Tapi selama ini jenengan kan nggak pernah tuh Pak meminta tolong mereka. Saya memang nggak Saya mau dibantu, tapi saya nggak bisa ngasih imbalan. Dengan kesepakatan seperti itu? Iya. Jadi saya dibantu mau, tapi kalau apa istilahnya mau sampean yang bantu, jadi bukan mau saya. Jadi sampai sukarela gitu ya. Monggo kalau mau sukarela bantu saya, tapi saya nggak akan memberi imbalan ke kesepakatannya seperti itu. Iya. Kalau nggak gitu, ya mesti minta imbalan itu pasti. Enggak. Jadi ternyata ini mungkin di sekitar sini ada mata-mata yang melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Iya. Ya bisanya itu tadi. Bisa. Melihat bisa. Cuma ya itu tadi. Apa? Sesaji, suku, itu bisa. Itu memang sudah pernah saya alami. Bahkan saya alami ya, saya bicara sendiri dikatakan gai-gai gitu ya. Jadi cari orang lain yang apa menemani saya, oh berarti betulan gitu. Jadi nggak gai-gai lah istilahnya. Oke, enggak. Jadi setelah ini next kita menuju ke sebuah lokasi keramat, pohon keramat yang ada di hutan ini juga. Iya. Ini sudah selesai istirahatnya Pak. Kalau sudah selesai kita lanjut lagi, biar ini mendung misalnya, sudah lagi hujan. Oh iya. Nah, kita menuju ke pohon yang katanya Pak Soleh tadi beberapa kali ditebang berdiri lagi. Oke. Iya. Kita next menuju ke lokasinya teman-teman. Nah, jadi kita akan menuju ke lokasi pohonnya, di mana ada pohon ini sangat di luar nalar. Ya seperti kalau bisa dibilang tidak masuk akal. Pohon kalau ditebang itu pasti roboh dan mati. Ini malah berdiri dan hidup lagi. Apa yang misteri yang ada di sana ya teman-teman? Jadi kan biasa Pak ya keluar masuk sendiri ya? Ya. Sudah terbiasa ya? Udah di sini
berapa puluh tahun. Kalau enggak lah, Nggak pakai sendal. nah, istilahnya agak kenal lah sudah Oke. sama begitu-begitu. Jadi sudah seperti family ya mereka-mereka Ya. yang penghuni di sini ya Pak ya. Ya keluar masuk kadang-kadang ya kelihatan. Masuk. Masih jauh Pak Soleh? Udah nyampe. Udah nyampe? Ya, dikit lagi. Kita sudah nyampe di lokasinya. Aura mistisnya kuat sekali ya di sini ya. Rasa sangat kuat sekali. Merinding ini juga. Hawanya di sini ya Kak, agak begitu ya. Memang Kan seperti itu Pak ya? Sampai terasa kan? Iya, kuat sekali. Nah ini, Oh ini pohonnya. Oh ini pohonnya teman-teman. Iya, ya ini pohonnya. Jadi ini pohon yang menurut Pak Soleh, ini benar Pak ya? Pernah beberapa kali dipotong gitu Pak? Benar, betul sekali. Dipotong Nggih. siang, iya esoknya itu Esoknya. udah berdiri lagi. Ya ini pohonnya. Tapi nggak ada bekas cacat atau Nggak apa gitu Pak? ada, nggak ada. Ini ada seperti batu yang menopang akar-akarnya gitu ya. Nah, jadi memang batu ini dicengkeram apa namanya akar pohon. Pohon apa sih Pak? Ini namanya Pak? Kalau orang bilang ini pohon kepuh. Pohon kepo. Iya. Berarti kalau pohon kepo kan nggak bisa buat perabot Pak ya? Kalau ceritanya di sini itu ada lebah besar. Dulu itu Lebah. lebah besar. Kalau dibilang itu lebah gong. Tawon gung. Iya, tawon gong itu besar sampai sepanjang pintu. Lebarnya itu. Lebarnya sepanjang pintu, tingginya itu sampai 3 meter dulu. Terus di sini itu ada yang mau ambil ya, yang mau ambil itu tadi diambil, dipotong, terus yang keluar itu bukan madu, Apa itu Pak? darah. Keluar darah. Darah, yang keluar itu darah. Jadi bukan keluar madu dipotong itu, tapi keluar darah. Jadi sarang lebah itu ketika diunduh lah kalau Iya, gitu iya, ya, diunduh, diperas itu bukan madu yang keluar, Bukan madu, tapi darah. darah. Di pohon ini juga Pak ya? Ya pohon ini, memang pohon ini. Jadi mungkin ya yang Iya. motong itu Pak mau mengambil itu, Mengambil, iya. lebah. Lebah. Terus, ya akar mimang itu bukan orang lain yang ngalami itu. Saya Akar sendiri. mimang. Iya, akar mimang di sini itu saya kan pernah maunya pulang tapi nggak bisa. Ya itu tadi maunya pulang nggak bisa, jalan ya tetap di sini, jalan Muter-muter. tetap di sini, muter tetap di sini, nggak bisa jalan lain tuh nggak bisa. Jadi mengelilingi pohon ini jangan. Iya, ngelilingi pohon ini terus, ngelilingi pohon ini. Tapi lama-lama kan berpikir, saya duduk, terus pakai rokokan ya, pakai rokokan. Itu lama sampai habis 2 batang rokok itu, sampai habis 2 batang. Nah itu, secara tidak sengaja kayak terbuka. Jalannya kayak terbuka sedikit demi sedikit, akhirnya darahnya Akhirnya bisa pulang Iya, bisa pulang. dengan berhenti merokok tadi. Iya, Sambil berdoa tentunya Pak. sambil berdoa. Itu. Jadi akar mimang ya. Nah, Pohon ini juga diselimuti akar mimang. Ngaten nggih. itu kalau baru-baru ini ya sekitar 20 tahun lah. Kalau lama ceritayaan riwayat yang lama pohon ini pernah dipotong, berdiri lagi. Berdiri sampai sekarang ini. Iya, berdiri sampai sekarang ini. Sebuah keunikan, juga keanehan yang di luar nalar. Kalau menurut versi jenengan atau versi orang lain yang tahu keangkeran pohon ini, sebenarnya ada sesuatu gaib apa di pohon ini gitu? Kalau gaib itu memang bisa dikatakan gaib. Kalau nggak gaib,
Ya mungkin nggak ada orang liwat terus nggak bisa pulang, itu kan nggak ada. Di sini pertapa, orang pertapa. Ada orang bertapa Ada orang pertapa. di dalam pohon ini. Iya, ya di sini tuh. Iya. Itu Ah, di apa? Sela-sela batu dan akar itu, Pak. iya. Nah, mungkin waktu itu ya. Waktu itu kan ya entah orang itu apa, entah orang itu minta apa, kan kita nggak tahu. Ya mungkin begitulah, pohon itu dipotong bisa berdiri lagi. Ya. Mungkin bisa kita simpulkan pelaku dari pemotongan pohon itu ketika tahu tempat ini keramat, beliau tuh mungkin semedi di sini, tidak diijabahi atau mendapat bisikan aneh sehingga memotong pohon ini, ngoten nggih? Mungkin ya. Kemungkinan bisa Ya, begitu. ternyata pohon ini dijaga sosok pertapa. Dijaga. Jangan pernah nggak melihat sosok yang bertapa di pohon ini, Pak? Laki-laki kah, perempuan kah, tua? Orangnya laki-laki. Laki-laki. Orangnya laki-laki, berjenggot. Berjenggot, Pak. Berjenggot. Terus apa? Rambutnya itu putih. Bajunya, Pak? Rambutnya putih, ya. Pakai jubah atau apa gitu? Nggak pakai jubah. Hati rambutnya panjang, jenggotnya panjang, rambutnya panjang. Itu rambutnya putih. Terus orang itu kayak menetap di sini. Ya mungkin sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang, Pak. Mungkin sampai Dan sekarang. mungkin di hadapan jenenganku ada orangnya ya. Tapi jenengan nggak bisa lihat Bisa, tapi kalau dilihat dari kasat mata ya nggak bisa. gaibnya ya, Pak ya. Iya, Kalau gaibnya misalnya itu ada. suguh gitu ya, baru Jadi, muncul ngoten nggih. Kemungkinan ada orang seperti saya di sini, dia ya tahu. Tahu kedatangan Iya. kita. Tahu. Kita yang nggak tahu keberadaan Iya. mereka, kan ngoten nggih. Jadi Iya. kalau saya ingin tahu ya ada syaratnya itu tadi. Nggak begitu langsung tahu, nggak bisa. Nggih. Jadi itu Nggak kan ujuk-ujuk menampakkan di diri. alam lain. Alam lain. Barangkali pernah berkenalan begitu, Pak. Siapa namanya gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah nggih. Tapi rasanya ingin, kenalan itu ingin. Tapi belum ada waktunya. Kan ingin kalau mau berkenalan, mau tatap muka atau berbicara, ya mungkin kita ini puasa dulu dan begitu. Nggih. Nggak ujuk-ujuk langsung bisa Iya. ketemu, nggak bisa. Karena ada tingkatan seperti itu ya. Kalau situ memang sewaktu-waktu bisa melihat saya. Kalau saya yang entah orang itu orang apa, kita yang nggak tahu ya, orang yang bertapa di sini tuh, tak orang seperti kayak saya. Bisa jadi orang sakti yang memang tidak bisa kelihatan. Iya. Bisa jadi ya, Pak ya. Bisa jadi begitu. Oke lah, Pak, kita nggak usah berlama-lama di sini karena ini sudah merinding juga dan di atas sana langit juga sudah mulai mendung. Yuk kita balik pulang. Jadi inilah yang dimaksud dengan pohon yang menurut ya sudah viral tentunya, Pak Soleh ya. Iya. Pohon ini pernah dipotong dan bisa berdiri lagi. Hutannya apa namanya hutannya, Pak? Hutan. Kalau kali ini kali Gembolo ya, Kali mungkin Gembolo. bisa dibilang hutan Gembolo. Hutan Gembolo ya. Iya. Jadi kita sudah diantar Pak Soleh untuk mereview langsung ya. Disinilah keangkeran dari alas Gembolo. Iya. Langsung. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Pak Soleh, terima kasih sudah meluangkan waktu mengantar kami untuk eksplor tempat yang sangat membuat bulu kuduk merinding ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.